they do that with 18 minutes on the clock, carrying the ball forward as there's the cutback here in the box. And the shot finally comes in patiently by Urat Maun. Polemik seputar Welber Jardim di Timnas Indonesia U20 semakin mencuat setelah kabar menyebutnya bahwa sang ibu melarangnya bergabung dengan skuad Garuda. Menanggapi hal ini, manajer Timnas U20 Ahmed Zaki Iskandar belum memberikan rincian pasti terkait hukuman yang mungkin dijatuhkan oleh PSSI. Namun, ia memberikan pernyataan tegas yang menunjukkan bahwa keputusan ada di tangan Welber sendiri. Pernyataan ini seolah menegaskan Timnas Indonesia U20 tidak akan kekurangan pemain. Bahkan ketika Welber Jardim memutuskan untuk tidak bergabung, PSSI memang memiliki opsi lain, termasuk beberapa pemain keturunan yang siap dipanggil. Salah satu nama yang mencuat sebagai pengganti ialah Ammar Berges, pemain keturunan Indonesia yang saat ini membela klub asal Jerman, Darmas U19. Ammar memiliki keturunan Indonesia yang kini membela klub Jerman itu berpeluang untuk membela Timnas Indonesia. Ammar yang sebelumnya memperkuat Hoffenheim U17 sekarang bermain untuk Darmas U19. Meskipun baru pindah ke klub baru, ia sudah menunjukkan potensi besar di lapangan. Ammar pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Bima Sakti. Ia turut berpartisipasi dalam Piala Dunia U17 2023 bersama rekan setimnya Welber Jardim. Namun, hingga saat ini Ammar belum dipanggil untuk memperkuat skuad Timnas U20 yang diasuh oleh Indra Jafri. Di musim ini, Ammar telah tampil dalam 3 pertandingan untuk Darmstadt U19. Ammar sempat bermain untuk Hoffenheim sebelum pindah ke Darmstadt. Musim ini, Ammar sudah tampil dalam 3 pertandingan dengan total 58 menit bermain di lapangan. Sebagai gelandang, Ammar Berges memiliki potensi besar untuk memperkuat lini tengah Timnas Indonesia. Selain memiliki pengalaman bermain di Eropa, Ammar juga eligible membela skuad Garuda karena sang ibu berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Dengan latar belakang ini, Ammar bisa menjadi solusi yang tepat jika Welber Jardim tetap absen untuk skuad Garuda Timnas U20. Rekap aksi Justin Hubner, benteng terdepan Timnas Indonesia. Membungkam kesombongan Vietnam. Hubner menganggap Timnas Vietnam sangat enteng untuk menyusul kedua kemenangan dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia 2 kali mengalahkan Vietnam dalam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner mengunggah caption di akun Instagramnya, "Dua kemenangan Timnas Indonesia adalah Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia 1-0 dengan Vietnam. Vietnam 0-3 dengan Timnas Indonesia. Sial, terlalu mudah." Reaksi Justin Hubner ini menanggapi sindiran bek Vietnam. Don Van Hau menyebut pemain keturunan Timnas Indonesia tak laku di Eropa. Postingan Justin Hubner ini membuat netizen Vietnam meradang. Namun, begitulah Justin Hubner, dia sangat cuek-cuek saja. 2. Balas sindiran Timnas Malaysia. Justin Hubner menyindir balik netizen Malaysia yang mengungkit kemenangan Timnas Malaysia atas Timnas Indonesia pada 5 tahun lalu. Netizen Malaysia dengan akun OneFootball menyayangkan Timnas Australia yang tidak belajar dari Malaysia bagaimana cara mengalahkan Timnas Indonesia. Akun itu mengunggah video kemenangan Malaysia 3-2 atas Timnas Indonesia pada 5 September 2019. Australia tidak belajar dari Malaysia bagaimana mengalahkan skuad King Timnas Indonesia. Tutorial ada di YouTube Astro Arena. Jepang memang akan menantang tuan rumah Timnas Indonesia dalam matchday kelima grup C Piala Dunia. Cuitan akun itu diposting ulang oleh akun Instagram Fabballs yang dikomentari oleh Justin Hubner. Beberapa negara harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi berada di level kita, tulis Justin Hubner. 3. Negara gila bola, Indonesia nomor 1. Yang terbaru,
Justin Hubner tak suka ketika Indonesia ditempatkan di posisi ke-15 negara paling gila sepak bola. Peringkat tersebut berdasarkan survei tiket GUM kepada 42 negara. Di papan atas ada Inggris, Spanyol, Jerman, Brazil, Italia, dan Argentina. Indonesia peringkat ke-15 di bawah Korea Selatan dan di atas Belanda dan Portugal. Hubner menilai Indonesia pantas di papan atas atau nomor 1. Seharusnya nomor 1, ucap Justin Hubner. Timnas Indonesia kini membidik 3 poin dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara skuad Garuda fokus menatap pertandingan krusial. Rival-rival mereka di ASEAN sibuk mengamankan posisi di ranking FIFA. Vietnam, Malaysia, dan Thailand berusaha keras untuk tidak tertinggal lebih jauh dari Indonesia yang aksinya selalu dinantikan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Vietnam dan Malaysia misalnya memilih lawan yang relatif lebih mudah untuk laga FIFA Matchday Oktober 2024. Kedua negara ini menjadwalkan pertandingan melawan timnas India yang berada di peringkat 126 FIFA. Ini bukan kebetulan, tapi usaha agar posisi mereka di ranking dunia tidak merosot lebih jauh. Vietnam akan lebih dulu menjamu India di markas klub Najim FC pada 9 Oktober. Setelah itu, tim besutan Kim Sang-sik akan menghadapi Lebanon pada 15 Oktober. Vietnam yang kini berada di peringkat 116 FIFA harus berjuang keras untuk memetik kemenangan di 2 laga tersebut. Jika gagal, mereka terancam disalip oleh timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat bawah untuk mereka. Supporter Vietnam pun mulai khawatir posisi mereka akan tersusul oleh Garuda Muda Merah Putih. Sementara itu, Malaysia dijadwalkan bertanding dengan Selandia Baru pada Oktober mendatang. Pertarungan untuk menjaga posisi ini semakin ketat antara Malaysia dan Indonesia yang kerap saling susul di klasemen dunia. Tidak kalah sibuk, Thailand kembali menggelar turnamen Kings Cup yang akan berlangsung pada 11 Oktober. Turnamen ini diikuti oleh 4 tim, termasuk Suriah, Tajikistan, dan Filipina. Thailand akan berhadapan dengan salah satu kontestan tersebut dalam upaya memperbaiki posisi mereka di ranking FIFA. Di saat rival ASEAN berusaha keras menjaga posisi, timnas Indonesia menatap laga yang lebih penting. Skuad Garuda akan melewati markas Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 poin yang diperebutkan ini sangat krusial karena akan berdampak langsung pada perjalanan Indonesia menuju turnamen sepak bola terbesar dunia. Fokus timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di laga ini menunjukkan ambisi mereka sangat besar. Pelatih Timur Leste U20 Gopal Krishan mengakui Indonesia memiliki talenta sepak bola berlimpah dibanding negaranya. Pernyataan ini diungkapkan menjelang pertemuan kedua negara dalam kualifikasi Piala Asia U20. Gopal Krishan menuturkan kekuatan Indonesia dan Timur Leste berbeda jauh dibanding mereka berdua. Dia pun akan berjanji timnya akan bermain lebih baik dibandingkan saat dikalahkan Yaman. Diharapkan tim asuhannya dapat menunjukkan performa yang lebih baik saat berhadapan dengan Indonesia. Gopal menegaskan bahwa tujuan utama Timur Leste dalam kualifikasi ini adalah lolos ke putaran final sekaligus membangun kekuatan tim untuk masa depan. Kami datang dengan harapan untuk lolos kualifikasi sambil terus membangun kekuatan tim untuk masa depan Timur Leste. Gopal Krishan juga mengakui Yaman memang lebih tangguh sehingga Timur Leste dalam laga itu kalah. Kami menerima kekalahan ini dari Yaman, tetapi kami bisa berusaha tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya melawan Indonesia. Timur Leste sebelumnya telah bertemu di babak grup Piala AFF U19 2024 lalu. Saat itu, Timur Leste harus mengakui keunggulan Indonesia dengan skor 2-6 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Meskipun kalah, laga tersebut mendapatkan perhatian dari pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Jafri, karena Timur Leste merupakan satu-satunya tim yang mampu mencetak gol ke gawang Garuda pada muda
pada ajang Piala AFF tersebut.